Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Aksani Takwim dengan NIM 2309106050 dari kelas B1 2023 Universitas Mula Warman jurusan Informatika. Dan ini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan IP6 untuk tugas fase 1 praktikum jaringan komputer. Oke. Subnetting. Di subnetting, apa itu format IP address? Nah, ada yang namanya IP address 4 yang memiliki panjang 32 bit dibagi menjadi 4 oktet dengan nilai 0 sampai 255. Nah, ini dikelompokkan ke kelas A, B, C, D sampai E, di mana netmasknya kelas A-nya dari 0 sampai 127255 dan seterusnya, dan kelas B dari 128 sampai 191, dan kelas C dari 192 sampai 223, dan kelas D digunakan untuk multicast, kelas E untuk research. Oke. Netmask ini digunakan untuk memisahkan network address dan host address. Dan CIDR atau classless interdomain routing memungkinkan penggunaan subnet fleksibel, misalnya yang 192.168.1.10 dan 24. subnetmasknya bisa jadi 255.255.255.0. Dan classless interdomain routing ini digunakan untuk alokasi IP lebih efisien. Contohnya 192.168.1.10.28 yang berarti subnetmasknya 255.255.255.240. Oke. VLSM atau Fixed Length Subnet Mask itu memiliki ciri khas: satu, semua subnet memiliki ukuran yang sama, dan dua, contoh perhitungan subnetnya itu jika saja perpustakaan itu 192.168.100 ya 0 dan subnet mask 26, berarti labnya 192.168.100.64 dari 24. VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Subnet dapat memiliki ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan. Contohnya ini bisa dilihat. Dan lalu perbandingan VLSM dan VLSM ini, perbandingan Fixed Length Subnet Mask dan Variable Length Subnet Mask itu: pertama, Variable Length Subnet Mask lebih efisien karena menggunakan alamat IP sesuai kebutuhan. Sedangkan Fixed Length Subnet Mask itu memboroskan IP karena semua subnet memiliki ukuran yang sama. Jadi intinya itu bedanya itu FLSM ini ukurannya statik lah, nggak beda. Kalau Variable Length Subnet Mask ini bisa diubah dinamis. Oke. Di bagian 2, IP6. IP6 dikenal sebagai IP Next Generation, digabungkan oleh IETF sebagai perbaikan dari IP4. Nah, keunggulan dari IP6 ini, ruang alamatnya lebih luas, sampai 124 bit dibandingkan dengan 32 bit IP4. Dan struktur alamat lebih hierarkis, dan plug and play memudahkan konfigurasi otomatis. Dan header paket lebih sederhana, mempercepat proses routing, dan fitur keamanan lebih baik dibandingkan IP4. Mobilitas yang lebih baik untuk perangkat bergerak, dan quality of service ditingkatkan untuk aplikasi real time. Oke. Ini saya jelaskan lebih panjang lagi. Apa itu Fixed Length Subnet Mask? Fixed Length Subnet Mask adalah metode subnetting di mana semua subnet memiliki ukuran sama, yang saya bilang tadi, tanpa mempertimbangkan kebutuhan jumlah host yang berbeda di setiap subnet. Contoh kasus, misalnya kita punya 4 jaringan dan kebutuhan host, jaringan A 10, B 20, C 30, dan D 40. Maka cari subnet mask yang menampung host terbanyak. Nah, ini 40 host kan. Nah, menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2 lebih atau sama dengan jumlah host, cari ya untuk 40 host. Oke. Ini apa maksudnya? Ini 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 6 kan 64, dikurang 2 sama dengan 62. Nah, itu cukup untuk 40.
Nah, gimana kalau kita hitung 2 pangkat 5, kan itu nggak cukup, jadi pakai 2 pangkat 6. Nah, langkah 2 itu alokasi subnet mask semua pakai subnet 26. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, sini variable length subnet mask memungkinkan pembagian subnet yang ukurannya berbeda sesuai dengan kebutuhan host, berbeda dengan fixed length subnet mask yang menggunakan ukuran subnet tetap. Variable subnet mask lebih efisien dalam penggunaan alamat IP. Nah, cara hitungnya itu jika saja kita punya 101 host siswa yang memerlukan 5 host dengan variable length subnet mask pertama. Tentukan jumlah host yang dibutuhkan 5. Ingat, dan kita ingat bahwa 2 alpha tidak bisa digunakan, jadi ini nanti kurang 2. Gunakan rumus tadi 2y 2 pangkat y maksudnya dikurang 2. Nah, coba nilai y sampai jam untuk 5 host. 2 pangkat 3 itu kan 8 dikurang 2 menjadi 6. Nah, itu cukup untuk 5. Jadi y nya sama dengan 3 dan ada 6 host yang tersedia. Subnet yang sesuai adalah 29. Nah, di sini kita tentukan network address, rentang IP, dan broadcast. Network sisa diberikan setelah TU dan untuk siswa. Tentang IP yang dibicarakan adalah ini, dan broadcast address adalah ini. Baik, jadi itu caranya menghitung variable length subnet mask. Baik, terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan tentang subnet mask dan IP6. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata atau dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.